Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dari aturan sinus dan kosinus. Salah satunya adalah berguna dalam menentukan penentuan arah dari suatu objek, yang sering juga disebut dengan jurusan 3 angka. Nah, apa itu jurusan 3 angka? Jurusan 3 angka adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu objek yang diukur dari suatu titik tertentu. Nah, ukuran yang digunakan adalah suatu jarak dan sudut yang diukur dari arah utara dan searah jarum jam. Di sini yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara kita menentukan arahnya. Yang pertama, ke arah utara. Yang kedua, searah dengan jarum jam. Dan penulisan arah dari jurusan 3 angka ini sedikit unik, yaitu menggunakan 3 digit. Contohnya 0,60 derajat. Yang manakah arah 0,60 derajat tersebut? Perhatikan gambar. Nah, ini yang searah dengan jarum jam sejauh 60 derajat. Contoh kedua adalah 150 derajat sejauh 5 cm. Nah, di sini berarti yang 150 derajat adalah yang ini. 150 derajat sejauh 5 cm. Nah, beginilah cara dasar untuk menentukan jurusan 3 angka. Contoh soal, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 60 mil dengan arah 0,40 derajat. Kemudian berputar haluan menuju pelabuhan C sejauh 90 mil dengan arah 160 derajat. Jarak terdekat pelabuhan A dan C adalah. Nah, pertama kita harus kesah dulu gambar grafiknya. Nah, di sini kalau seandainya di sini kita misalkan titik A, berarti kita harus cari titik tumpunya ke utara. Kemudian ia berlayar sejauh 40 derajat. Berarti 40 derajat kira-kira kemiringannya seperti ini. Berarti ini adalah 40 derajat. Kemudian ini kira-kira adalah titik B. Nah, dari B ia pergi ke C dengan mengubah haluan 160 derajat. Berarti kita buat lagi patokannya ke utara, kemudian kira-kira 160 segini. Berarti inilah yang 160 derajat. Ini. Berarti di sini titik C. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak AC? Nah, di mana di sini diketahui A ke B adalah 60 mil dan B ke C adalah 90 mil. Nah, tampak yang diminta di sini adalah jarak AC atau sisi B. Nah, kalau kita ingin mencari sisi B, di situ kita bisa lihat ada 2 sisi apit yang sudah diketahui. Otomatis kita membutuhkan sudut B. Nah, bagaimana cara mencari sudut B? Ingat ketika Ananda SMP dulu belajar mengenai sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Kalau kita perhatikan, sudut yang Ibu tunjuk ini dalam sepihak dengan sudut A yang 40 derajat. Kenapa? Karena ada 2 garis sejajar yang sama-sama menghadap ke utara dan dipotong oleh sebuah garis lurus, sehingga mereka menjadi dalam sepihak. Oleh karena itu, sudut luar B ini kita beri nama sajalah sudut B aksen sama dengan 180 derajat dikurang dengan 40 derajat, berarti dapat 140 derajat. Nah, bagaimana cara kita mencari sudut B yang di dalam? Yang ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah satu lingkaran penuh.
Sehingga kalau satu lingkaran penuh berarti sudutnya adalah 360. Sehingga sudut B yang di dalam sama dengan 360 derajat dikurang sudut yang sudah ada, 140 derajat dikurang 160 derajat. Maka ini adalah 60 derajat. Nah, berarti ini adalah 60 derajat. Nah, karena sudah kita dapatkan sudut apisnya, berarti kita bisa pakai aturan kosinus untuk mencari B. Berarti rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Berarti B kuadrat sama dengan A-nya adalah yang di depan sudut A, 90 kuadrat tambah yang C-nya di depan ini, 60 kuadrat kurang 2 kali 90 kali 60 cos 60. B kuadrat sama dengan 8100 tambah 3600 dikurang 2 kali 90 kali 60 cos 60 adalah tengah. Bisa kita sederhanakan sehingga kita dapatkan 11.700 dikurang 5.400. B kuadrat sama dengan 6.300. Akar dari 6.300 adalah 30 akar 7. Nah, jadi jarak pelabuhan AC adalah 30 akar 7 mil.